Halo Sobat Digister, kembali lagi di channel YouTube Data Driven Indonesia. Nah, di episode kali ini saya ingin memaparkan tentang bagaimana penggunaan device di seluruh Indonesia. Kira-kira device apa ya yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia? Simak video berikut ini. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa adalah pasar yang cukup besar. Lembaga riset digital marketing eMarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Indonesia mempunyai peluang untuk tumbuh sangat cepat dan besar. Kebutuhan terbesar saat ini adalah dukungan dari pemerintah supaya industri digital Indonesia bisa mengatasi ketertinggalan oleh negara lain. Penetrasi internet harus bisa ditingkatkan dengan cepat, tidak hanya terfokus di Jawa, tapi juga tersebar di daerah lain di Indonesia. Market Analytics IDC Indonesia memprediksi distribusi smartphone di Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 7% pada tahun ini. Peningkatan sebesar 7% ini dinilai sebagai angka yang tergolong tinggi, mengingat rata-rata pertumbuhan distribusi smartphone Indonesia per tahunnya hanya mencapai 3 hingga 4%. Pembatasan peredaran ponsel ilegal menjadi membuka peluang besar bagi merek lain untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh smartphone ilegal yang meninggalkan pasar Indonesia. Semua produsen diprediksi IDC akan meningkatkan produksi guna mengantisipasi kekosongan akibat kepergian ponsel ilegal. Prediksi ini didasarkan pada hasil pengumpulan informasi menyoal target produksi dari masing-masing vendor smartphone dan tidak hanya di Indonesia, namun juga vendor global. Saat ini kita sudah melihat bagaimana orang menggunakan mobile device atau smartphone. Smartphone ada di mana-mana. Dalam kehidupan kesehariannya, orang-orang sudah tidak bisa lepas dari smartphone. Dari mereka baru bangun pagi, sampai dengan mereka beristirahat selesai pulang kerja. Semua sangat bergantung dari smartphone. Smartphone ini merupakan suatu tools yang sudah menjadi keseharian kita, menjadi teman kita. Kita bisa bekerja di sana, kita bisa melakukan apapun aktivitas kita di sana. Para pengembang smartphone juga sangat berinovasi. Mereka memberikan atau menciptakan smartphone dengan bentuk yang beraneka ragam. Begitu pula dengan pengembang aplikasi. Aplikasi-aplikasi untuk bekerja kita dapat temukan di smartphone. Aplikasi untuk bermain juga kita temukan di aplikasi smartphone. Hampir semua aktivitas kita tergantung dan aplikasinya ada di smartphone. Sehingga bagaimana kita sangat tergantung kepada smartphone itu sendiri, dan masyarakat sudah memanfaatkannya menjadi suatu keseharian kita. Nah, itulah kenapa pentingnya smartphone di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbagai merek smartphone kita temukan di pasaran. Merek-merek ini menciptakan produk-produk baru yang sangat inovatif. Di sisi harga, di sisi model, mereka juga menciptakannya. Sangat tergantung kepada siapa target market mereka. Dan mereka menyasar target market masing-masing. Ada brand yang sangat kita kenal seperti Samsung, seperti OVO, seperti Apple, kemudian merek-merek lainnya yang datang dari berbagai negara, khususnya China, sangat mewarnai market Indonesia. Asus Zenfone Max Pro M1. Oppo. Asus Vivo V9. Smartphone Vivo. Smartphone iPhone. Sekarang pakai Samsung sih. Android Xiaomi. Dari UI-nya itu stok Android, gue suka. Terus dari baterainya juga 5000 mAh, jadi ini bisa tahan sampai seharian full. Terus juga dari bodinya itu dari metalnya bahannya, jadi lebih tahan lama gitu. Harganya pas di kantong, terus gampang makainya. Karena pengalaman aku pakai Android itu, kalau aku download
aplikasi itu ada bawaannya, tiba-tiba ada iklan. Ya keluaran pertama kameranya sih. Dulu saya usernya itu ini kan iOS. Nah habis itu tapi kayak agak ribet gitu kan. Jadi pindah ke Xiaomi. Karena dia nggak lemot, terus memorinya nggak gampang penuh. Nggak kayak kalau memori penuh tuh galerinya nggak bisa dihapus. Paling buat game, Mbak. Line sama Instagram. Kayak Lightroom. Instagram, WhatsApp. Aku sih WhatsApp sih buat komunikasi, Instagram pasti buat hiburan. Toko-toko online shop. Ya kan, karena sebagai yang bekerja kan agak susah ya untuk kita ke store-store gitu. Nah, tapi online, maksud aku online shop adalah online shop yang menjamin bahwa barang yang kita beli itu asli. Pertama itu YouTube, ada Facebook juga, WhatsApp, Telegram, terus ada beberapa aplikasi untuk kerjaan di sini juga. Pertama ukurannya pas di genggaman tangan, terus RAM-nya, terakhir kamera paling. Standarnya untuk kalau handphone sekarang tuh pertama dari kalau gue ya, dari RAM-nya, memori internalnya, baterainya, sama UI-nya ya, yang paling utama itu sih UI. Memori sama kamera. RAM. Mungkin dari RAM-nya ya. Soalnya saya suka nge-game. RAM sama biar yang penting itu yang nggak nge-lag. Dilihat dari data sepanjang tahun 2019, kita lihat bahwa data seluruh provinsi Indonesia hampir sama, di mana Samsung menempati satu market share yang paling tinggi, sebanyak 25%. Kemudian disusul oleh Oppo 20%, dan selanjutnya Xiaomi sekitar 17%. Nah, ini mengindikasikan bahwa masyarakat kita memakai brand-brand tertentu dalam melakukan komunikasinya di smartphone. Namun meskipun 3 brand ini selalu menduduki ranking paling atas di hampir di seluruh provinsi, namun ada di beberapa provinsi yang cukup berbeda. Misalnya di Jambi, di Bengkulu, di Kalimantan Barat, ranking 1 dan keduanya itu bertukar antara Samsung dan Oppo, di mana di daerah-daerah tersebut Oppo berhasil menyalip Samsung di urutan pertama. Menurut data dari IDC Quarterly, pasar smartphone Indonesia dikuasai oleh produsen global dan produsen asal Cina yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Masyarakat Indonesia menjadi konsumen yang potensial bagi para perusahaan smartphone dalam menawarkan produk-produknya. Berikut grafik share penggunaan device di Indonesia pada tahun 2019. Menempati posisi pertama ada Samsung dengan 25,5%. Kedua, Oppo 19,9%. Ketiga, Xiaomi 17,4%. Keempat, Vivo 10,2%. Apple 7,5%. Selanjutnya ada Asus 3,2%. HTC 2,1%, Huawei 2%, Lenovo 1,4%, ZTE 1,3%, Sony 1%, LG 0,66%, Advan 0,65%, Smartfren 0,55%, Nokia 0,45%, Android 0,43%, Motorola 0,39%, Infinix 0,36%, dan yang terakhir ada Lava dengan 0,29%. Berbeda halnya dengan beberapa wilayah di Indonesia, seperti Bengkulu, Jambi, dan Kalimantan Barat, di mana posisi pertamanya tidak diisi dengan smartphone bermerek Samsung. Kita perkirakan bahwa perdagangan
smartphone di Indonesia ini semakin lama dari tahun ke tahun akan semakin besar jumlahnya. Nah, ke depan kita akan melihat bahwa masyarakat Indonesia akan terus memanfaatkan smartphone ini dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di episode selanjutnya saya ingin mengupas tentang apa sih yang dilakukan masyarakat kita di smartphone-nya, apa yang diakses, konten apa yang biasanya mereka manfaatkan di dalam smartphone-nya. Nantikan terus di channel Data Driven Indonesia.